Heartbeat di sini, dan ini dia 3 cara mematahkan taring setan. Saya teringat satu kalimat dari Khalil Gibran dalam hikmah kehidupan, yaitu kumpulan ungkapan kearifan Gibran yang paling representatif mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Gibran mengatakan, ingatlah bahwa satu orang benar bisa menyebabkan penderitaan yang jauh lebih besar bagi iblis daripada 1.000.000 orang percaya yang buta. Jika teman-teman penasaran siapa Khalil Gibran, teman-teman bisa cari informasi lengkapnya di internet. Karena dalam video kali ini, saya tidak akan membahas tentang Khalil Gibran, tetapi bagaimana satu orang benar bisa mematahkan taring iblis. Di dalam Alkitab kita bisa melihat banyak sekali contoh bagaimana iblis ditaklukkan, bagaimana iblis dikalahkan. Melalui video ini yuk kita belajar 3 dari sekian banyak cara untuk menaklukkan iblis. Menaklukkan iblis saya bahasakan menjadi mematahkan taring si iblis, setan, roh jahat, atau apapun namanya. Salah satu contoh seseorang yang mampu mematahkan taring si iblis atau setan atau roh jahat yang kita sama-sama baca di Alkitab yaitu Ayub. Jadi kita semua tahu ya teman-teman bagaimana Ayub diberkati dengan memiliki banyak harta benda, diberkati dalam keluarganya dan berkat-berkat lainnya. Dan firman Tuhan berkata dalam Ayub pasal 1 ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Kemudian Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi, jawab si iblis. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Kemudian di ayat selanjutnya, iblis pun berbantah dengan Allah. Dia bilang, kalau Tuhan cabut pagar di sekelilingnya, pasti dia juga akan mengutuki Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, oke, segala yang dipunyainya dalam kekuasaanmu. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan dengan harapan bahwa Ayub akan mengutuki Allah, tetapi hal tersebut tidak terjadi. Ayub justru tetap setia, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan dalam hal tersebut Ayub tidak melakukan dosa, dan Ayub tidak menuduh Allah telah melakukan hal yang kurang patut terhadap dirinya atas kejadian atau kemalangan yang sementara dialami Ayub. Iblis ingin Ayub jatuh ke dalam dosa. Iblis ingin menunjukkan taringnya terhadap Ayub dan menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Namun itu tidak terjadi sebab Ayub tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulannya. Jadi yang harus kita lakukan untuk mematahkan taring iblis yaitu harus tetap setia, memuji, memuliakan Tuhan dalam apapun pergumulan yang kita hadapi, dan jangan menghakimi Allah telah melakukan ketidakadilan terhadap kita. Cara yang kedua untuk mematahkan taring si iblis, setan atau roh jahat adalah dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri telah memberi contoh tentang hal ini dalam Matius 4 ayat 1-11 tentang pencobaan di padang gurun. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti, dalam ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sudah tertulis dalam firman Tuhan tentang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Itu terdapat dalam Ulangan 8 ayat 3. Cobaan kedua yaitu iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah dari atas bubungan bait Allah maksudnya, dan malaikat-malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan Tuhan Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Firman Tuhan tentang janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu telah dituliskan dalam Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa.
teman-teman masih ingat kejadian di Masa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir? Ini terdapat dalam Keluaran 17 ayat 1-7, di mana bangsa Israel bertengkar dengan Musa karena mereka kehausan. Kemudian dalam ayat 2 Musa menjawab, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Pada pencobaan ketiga, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu, yaitu kerajaan dunia dan kemegahannya, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Tuhan Yesus kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Firman Tuhan tentang menyembah Allah sudah dituliskan dalam Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi dengan membaca firman Tuhan setiap hari, kita bisa mengetahui apa-apa saja yang telah difirmankan Tuhan, sehingga kita bisa mematahkan taring si iblis, setan roh jahat, dengan menggunakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, cara untuk mematahkan taring si iblis, roh jahat, atau setan adalah menggunakan otoritas atau kekuasaan atau kewenangan yang telah diberikan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita bisa baca dalam Markus 16 ayat 17a, "Tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku." Otoritas dari Allah bisa kita peroleh jika kita tunduk kepada Allah, melakukan segala yang difirmankannya, seperti yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 7. "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Salah satu contoh Tuhan Yesus berkuasa mengusir roh jahat dalam Markus 9 ayat 25-29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Jadi Yesus menegur setan atau roh jahat tersebut dengan keras, "Hai engkau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku perintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil menggoncangkan anak itu dengan hebatnya. Jadi dengan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita juga akan sanggup mematahkan taring iblis, setan, atau roh-roh jahat. Satu orang benar bisa menyebabkan penderitaan yang jauh lebih besar bagi iblis daripada sejuta orang-orang percaya yang buta. Kata-kata Khalil Gibran ini tidaklah berlebihan ya teman-teman, namun mengandung prinsip yang mendalam bahwa iblis, roh jahat tidak punya kuasa atas kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekedar percaya saja tidak cukup, tetapi kita harus menghidupi firman tersebut. Firman tersebut harus hidup di dalam kita. Jadi, kita tidak akan mampu mematahkan taring iblis jika kita buta akan kebenaran. Dengan mulut kita bisa berkata, "Aku percaya," namun jika kita tidak menghidupi firman Tuhan, tidak memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan dalam segala perkara, maka kita adalah orang-orang buta dalam roh kita. Baiklah teman-teman, demikian 3 cara mematahkan taring iblis, setan, atau roh jahat. Kiranya video ini membawa sukacita buat kita semua. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan. God bless you all. Amen.